sekarang itu sedang heboh pemberitaan. Ada beberapa kader Partai Golkar, bahkan caleg-caleg Partai Golkar mencabut dukungan dari Prabowo Subianto dan Gibran, mengalihkan kepada Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Hasil akhir pertarungan itu sebentar lagi. Ini satu persatu pasukan mulai mundur perlahan. Ada apa gerangan ini? Apakah kode alam atau seperti apa? Coba kita baca beritanya, yang jelas ini sedang sangat ramai satu kali lagi. Politik Kaukus Muda Beringin 03 Partai Golkar dukung Ganjar Mahfud. Dan dia terang-terangan menolak segala apa yang menjadi titah Ketua Umum Partai Golkar. Bahkan menghimbau untuk membelot semuanya karena sudah tidak ideal. Coba kita baca nih. Seperti yang telah diberitakan melalui siaran pers oleh para kader Golkar, bahwa pemilu 2024 sudah di depan mata. Namun kondisi internal Partai Golkar jauh dari meyakinkan. Ketiadaan figur dalam kontestasi Pilpres, buruknya proses dalam menentukan arah dukungan hingga mismanajemen organisasi membuat Partai Golkar terancam menjadi mediocre. Tahu kan mediocre? Itu kalau di dalam kualitas, citranya kan Golkar itu sangat bagus. Mediocre itu setengah bagus atau bahkan cenderung buruk gitu ya. Itu mediocre. Melihat hasil dari sejumlah lembaga survei dan kegelisahan di akar rumput partai lebih dari cukup sebagai indikasinya. Sebagai partai politik besar dengan pengalaman panjang berkuasa, tentu saja memiliki kaderisasi yang patut dihormati. Namun semua itu berubah menjadi luka di hati para kader ketika Gibran Raka Buming diusung menjadi cawapres dari Partai Golkar. Ujung-ujung ya bahasanya, tiba-tiba ujung-ujung, bahasa Sunda ya. Tanpa melalui proses kaderisasi yang berjenjang, hanya karena tersandranya Ketua Umum Partai Golkar. Apakah benar ini rumor-rumor bahwa kenapa sih Gibran diusung oleh Partai Golkar? Karena Ketua Umumnya disandra. Tapi itu pernah dibantah kalau nggak salah oleh Airlangga Hartarto sendiri kan, sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tapi ya wallahu alam bishawab, di belakangnya ada apa dan lain sebagainya kita nggak tahu. Cuma ya kita juga aneh aja, kenapa kemudian Golkar sampai mengusung Gibran yang bukan bagian daripada kadernya. Ya aneh lah. Di belakangnya ada Jokowi, hanya itu alasan yang paling masuk akal. Tapi nggak paham. Apakah benar karena tersandra memaksakan mengusung Gibran, atau benar-benar real murni karena melihat Gibran punya kapasitas, kapabilitas dan lain sebagainya. Langkah tersebut disertai upaya pemaksaan struktur partai dan para calon legislatifnya hingga ke daerah untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Hal ini bukan saja menyebabkan runtuhnya moral pengurus dan kader, namun juga tergerusnya sumber daya internal struktur partai dan caleg. Dua hal fundamental yang mengancam kemampuan Partai Golkar dalam memenangkan pemilu legislatif. Kondisi objektif inilah yang menggerakkan kami, sejumlah fungsionaris dan caleg Partai Golkar, untuk mengambil langkah menyelamatkan tidak saja demi Partai Golkar, melainkan pula demi bangsa Indonesia dan demi demokrasi dengan membentuk Kaukus Muda Beringin 03. Wadah yang terbentuk karena kesamaan kegelisahan melihat kondisi internal partai, juga karena kesamaan ide dalam memandang figur Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan dan ideal untuk dimenangkan dalam Pilpres 2024. Gagasan ekonomi politik, pandangan sosial budaya, dan program pembangunan yang ditawarkan pasangan Ganjar Mahfud sangat kompatibel
dengan visi misi Partai Golkar. Selain itu, secara kapasitas dan rekam jejak, Ganjar Mahfud sangat mewakili prinsip prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela yang lekat dengan Partai Golkar. Prinsip kebanggaan yang ditepikan kepemimpinan Airlangga Hartarto ketika memberikan dukungan pada pasangan Prabowo Gibran. Kelompok Kaukus Muda Beringin 03 mengajak para pengurus, caleg, dan kader Partai Golkar untuk menyelamatkan bangsa dan demokrasi dengan memenangkan pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, Kaukus Muda Beringin 03 menyatakan sikap politik sebagai berikut. Ini sikap politiknya ada 3 poin. Yang pertama, menolak keputusan dan langkah politik DPP Partai Golkar dalam Pilpres 2024 dan menyerukan pengurus, caleg, dan kader Partai Golkar yang masih memiliki akal sehat untuk memiliki sikap yang sama. Kedua, mengajak semua elemen partai untuk fokus dan bersatu memenangkan Partai Golkar dalam pemilu legislatif, mengabaikan perintah memenangkan Prabowo Gibran. 3. Mengajak pengurus, caleg, dan kader Partai Golkar untuk menyelamatkan bangsa dan negara, bangsa dan demokrasi dengan memenangkan pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres mendatang. Demikian sikap politik ini kami sampaikan sebagai wujud kegelisahan dan tanggung jawab bagi masa depan Partai Golkar dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Lengkap ya, saya bacanya lengkap dari awal sampai akhir, dia jelas. Ada 3 poin yang kemudian diultimatumkan, disampaikan, digagaskan, dihimbaukan. Sekali lagi menarik, memang pencawapresan Gibran ini menjadi ya salah satunya polemik di koalisi itu sendiri. Satu kali lagi, memang di ketiga orang ini yang tidak cacat secara moral, etik, dan proses, itu ya hanya Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Jujur saya mengatakan itu. Hanya Profesor Mahfud MD dan hanya Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Penting ada orang-orang seperti ini untuk mengingatkan. Katakan gini loh. Kalau pakai argumentasi yang sangat baik, bahwa Prabowo akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, meskipun dengan proses-proses yang kurang baik. Proses GMK itu kan. Tapi visi misinya baik, untuk menyelamatkan, untuk apa, untuk segala macam dan lain. Misal kayak gitu ya. Bagaimana kalau di kemudian hari, atau dipakai contoh di wilayah-wilayah yang lain, melakukan praktek yang sama dengan proses buruk, tetapi tujuannya buruk, prosesnya buruk, tujuannya buruk. Ini yang dikhawatirkan. Tapi apa iya sih? Bisa nggak kita terima oleh akal sehat? Orang itu ingin melakukan kebaikan untuk bangsa dan negara, ingin mengabdi terhadap bangsa dan negara, tetapi dengan memakai cara-cara yang kurang baik. Apakah iya? Apakah nyambung? Apakah rasional? Apakah bisa diterima oleh akal sehat kita? Lagi-lagi diserahkan kepada rakyat, karena yang menentukan pada akhirnya pilihan adalah kita. Kedaulatan itu ada di kita. Makanya sekali lagi selalu saya katakan, aspek rasional di dalam menentukan pilihan itu harus lebih besar daripada hati nurani. Aspek rasional, aspek kemungkinan buruk, aspek kemungkinan baik bila seseorang itu memimpin. Dengan melihat rekam jejaknya, dengan melihat karakternya, sifatnya, dan lain sebagainya. Kalau mau pakai perasaan gak apa-apa 30%, tetapi 70%-nya harus aspeknya aspek rasionalitas.
berulang-ulang ngomong kayak gitu kan. Agar jangan sampai kemudian kita terhanyut dalam perasaan di dalam melihat politik. Orang lain sedang berstrategi, memakai akal yang canggih di dalam berstrategi, kitanya pakai perasaan, ini kan nggak nyambung. Orang itu pakai akal, kita pakai hati. Kasihan, menyiksa kita. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.